Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Wah, kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan memenuhi, menopang, dan meneguhkan kita. Amin. Wah, siapa nih yang bersemangat? Boleh nggak yang bersemangat angkat tangannya? Wah, nggak usah percaya sih, anak-anak Tuhan di Ero pasti angkat tangannya buat Tuhan. Amin. Wah, pagi hari ini kita bersuka cita karena sekali lagi Tuhan telah menyediakan hari Minggu. Kita akan memuji, kita akan dengar, dan juga kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau naikkan sebuah pujian. Siap, Dera? Hitung sama-sama yuk. 3, 2, 1, mainkan musiknya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Yeay! Wah, keren banget ya. Tadi siapa yang sudah ikut gerakannya, yang sudah bersemangat? Wah, pastilah di Ero nomor 1. Wah, tapi kalian dengar nggak? Dengar nggak? Sorry Ero, itu perut lause. Aduh, iya nih tadi pagi karena mau pelayanan, Lose lupa sarapan. Dan Lose udah cari-cari di tempat meja makan, di kulkas, nggak ada makanan. Wah, gimana ya? Tapi kalau bicara nggak ada makanan, kok Lose keinget sesuatu ya? Apa ya? Oh, nanti deh. Dosen Cepi yang akan menyampaikannya. Yuk, sebelum kita akan dengar firman Tuhan, kita sekali lagi mau angkat pujian, mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita siapkan hati dengan pujian berikut ini. Halo, pagi. Kita akan siap dengerin cerita. Udah siap? Sebelumnya kita berdoa untuk minta Tuhan bukakan hati kita. Yuk kita duduk yang manis, kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini
kami akan belajar tentang Yusuf dan juga Tuhan Yesus. Bukakan mata kami, hati kami, supaya kami mau dibentuk, supaya semakin hari semakin seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, ini Lause Cepi namanya ya. Kita masih pakai masker karena pakai pandemi. Sekarang hari ini kita mau cerita tentang Yusuf yang menyelamatkan bangsanya, orang Israel, dan keluarga besarnya dari Kanaan yang kena kelaparan. Kelaparan itu mereka enggak punya makanan untuk mereka makan sehari-hari. Nah, waktu zaman dulu, Yusuf, orang yang takut akan Tuhan dan dipenuhi roh Tuhan seperti Firaun, diangkat oleh Raja Firaun menjadi penguasa Mesir karena dia bisa menafsirkan mimpinya Raja Firaun. Karena dia orang yang takut akan Tuhan dan dipenuhi roh Allah, dia punya hikmat untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Oke, nih ceritanya. Siapa yang setiap hari makan nasi? Coba angkat tangan. Kalau Kli sehari makan nasi berapa kali? 3 kali, 2 kali. Kalau Aaron sama Sam? 2 kali atau sekali? Pasti di dalam di dalam keseharian kita makan nasi minimal sehari. Kalau zaman dulu di Mesir makannya gandum. Gandum bukan mirip seperti nasi begitu ya. Gandum dari mana? Dari tanaman gandum. Tanaman gandum dari mana? Dari pohon-pohonan gitu ya, seperti padi. Siapa yang pernah lihat padi field, sawah? Siapa yang pernah lihat ke sawah? Kalau gandum ya sama bulir-bulirnya tapi bukan kayak sawah. Nah, gandum itu ditanam bisa bertumbuh karena ada matahari, ada hujan. Juga ada petani yang ngurusnya. Biasa kalau padi itu 3-4 bulan sudah bertumbuh, berbuah begitu ya. Dan kalau padi itu sebelum dikupas kulitnya bisa ditaruh lama sekali, bisa ditaruh bertahun-tahun. Nah, waktu itu ada kekeringan. Jadi para petani nggak bisa menghasilkan gandum. Begitu ya. Tapi sebelum kekeringan ada 7 tahun masa kelimpahan. Wah, subur sekali begitu ya tanahnya dan gandumnya banyak sekali. Nah, Yusuf dikasih hikmat untuk mengumpulkan hasilnya. Hasilnya dikumpulin, setelah dikumpulin ditaruh di gudang, buat gudang satu, kurang gudang lagi yang lain, gudang lagi yang lain. Dan setelah itu kayak kulkas. Di dalam kulkas kita isi apa? Makanan kan? Tapi paling untuk seminggu. Tapi Yusuf itu buat gudang yang besar, isi gandum untuk ditaruh bertahun-tahun. Karena Tuhan kasih hikmat kepada Yusuf untuk mengumpulkan gandum karena ntar agak 7 tahun masa kekeringan. Nah, pada masa kekeringan nggak ada panen tuh di sana. Jadi orang-orang mulai ngambilin gandumnya di gudang mereka masing-masing. Tapi dalam 2 tahun sudah habis persediaan mereka. Nah, tahun ketiga mereka mulai bingung. Wah, kemana nih harus cari? Ke supermarket nggak ada. Zaman dulu nggak ada supermarket ya. Ke pasar nggak ada. Tanaman gandum mereka juga tidak ada.
habis semua. Wah, mereka mulai cari. Oh, ada di Mesir. Di Mesir ada gudang gandum yang besar sekali. Pak Yusuf yang punya. Oke, jadi mereka harus lari. Orang-orang dari seluruh penjuru pelosok mereka lari ke Mesir untuk cari gandum. Karena kalau enggak mereka akan mati kelaparan. Kalau enggak, siapa yang kuat enggak makan selama 1 hari? Wah, enggak kuat ya. Lause juga enggak kuat kalau 24 jam enggak makan. Perutnya bunyi keroncongan. Apalagi kalau enggak ada makanan, pokok mereka akan mati kelaparan. Makanya keluarga Pak Yakub suruh anaknya carilah ke Mesir supaya mereka tidak mati untuk makan. Nah, setelah mereka ke Mesir, mereka terselamatkan karena mereka dapat beli gandum untuk makanan mereka sehari-hari. Nah, Yusuf dipakai Allah untuk menyelamatkan bangsanya dan keluarganya lewat persediaan gandum. Begitu ya. Jadi mereka tidak akan mati secara fisik tubuh. Coba pegang tangan kita. Nah, tangan kita keras ya, ini tubuh. Begitu ya. Tubuh kita kalau nggak dikasih energi, nggak dikasih makanan, minuman, akan meninggal. Kita makin lama makin kurus. Nah, satu hal, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita juga seperti Yusuf, tapi dari kematian rohani kita. Coba siapa yang bisa? Rohani itu apa? Nah, rohani itu bagaimana kita bersikap terhadap Tuhan. Jadi Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita dari kematian rohani kita. Dia mati di atas kayu salib untuk Kli, untuk Aaron, untuk Sam, untuk Jay, Joan, Kevin, dan yang lainnya ya. Sorry, Lause nggak ingat semua. Tapi dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Seperti Yusuf menyelamatkan bangsanya dari kematian fisik, kelaparan dengan menyediakan gandum. Tuhan Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan kematian rohani kita dengan menyerahkan dirinya di atas kayu salib supaya kita bisa punya hidup yang kekal. Tuhan bilang, barang siapa yang percaya kepada aku, engkau tidak akan binasa, nggak akan mati, tetapi akan hidup yang kekal. Jadi Yusuf Tuhan pakai untuk menyelamatkan keluarganya dengan menyediakan gandum supaya mereka tidak mati kelaparan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari kematian rohani, dari dosa kita. Tuhan dengan darahnya menyucikan kita supaya kita bisa kembali berelasi dengan Allah Bapa kita. Sebentar, entar ada Cici Nadelin menyanyikan Nothing But the Blood of Jesus.
Jadi hari ini kita belajar Yusuf dipakai Allah untuk menyelamatkan keluarganya dan bangsanya, bangsa Israel. Begitu ya, dengan menyediakan gandum supaya nggak kelaparan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita juga supaya kita tidak mati rohaninya. Begitu ya. Nah, Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa kita. Makanya kita bersyukur Allah pakai cerita Yusuf untuk memperlihatkan bagaimana satu bangsa diselamatkan satu keluarga. Dan Tuhan Yesus bisa dipakai Allah untuk menyelamatkan kita. Thank you adik-adik, biarlah kita terus berdoa setiap hari, baca firman setiap hari, supaya kita bertumbuh. Ntar kita juga bisa berdoa, terima kasih Tuhan untuk datang menyelamatkan dosa kita supaya kita tidak mati rohaninya. Kita tutup dalam doa ya. Yuk. Bapa, terima kasih Tuhan pakai Yusuf untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kami percaya Tuhan bisa pakai adik-adik untuk menyatakan kasih Kristus, menyatakan berita bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari kematian rohani kita, supaya kita kembali dihidupkan bersama Allah di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik supaya setiap hari punya waktu baca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, supaya setiap hari kita bisa melihat teladan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Wah, gitu ya. Ternyata bangsa Mesir mengalami kekeringan, tetapi Bapak Yusuf, anak Tuhan, yang diberikan hikmat oleh Tuhan, memampukannya untuk menyediakan makan bukan hanya bagi bangsa Mesir, tapi kepada siapa juga? Kepada keluarganya. Wah, maka kita ingat nih, ayat hafalannya masih ingat nggak sama-sama? Yuk, kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama baca dan ikut gerakannya. Siap? Mazmur 30 ayatnya yang ke-10b. Mazmur 30 ayat 10b. Tuhan, jadilah penolongku. Sekali lagi ya. Tuhan, jadilah penolongku. Wah, kalau penolong kita mau taat, kita mau tunduk sama Tuhan. Sekali lagi ya. Tuhan adalah penolongku. Itu ayat hafalan kita sebagai pengingat bahwa Tuhan kita adalah penolong kita. Wah, keren. Nah, lo serindu nih, Ero, mau datang ke papa mama, hafalin. Jangan dibantu ya. Kalau bisa, Ma, aku mau hafalin. Pa, aku bisa. Dari mana sih? Mazmur 30 ayat 10b. Tuhan, jadilah penolongku. Nanti lo seminta nih papa mama mau rekamin dan kirim ke Lose Grace atau tag di GKM Amanat Kristus ya. Bisa dikirim ke Lose Grace atau bisa di tag di GKM Amanat Kristus. Nah, nanti aktivitasnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi atau mungkin sudah disiapin oleh papa mama. Sekali lagi Lose terima kasih ke papa mama yang mau mempersiapkan dan mau mendampingi. Boleh nggak Ero peluk papa mamanya, say thank you. Thank you ya Pama mau mendampingi saya. Wah, hebat ya. Semua hari ini hari Minggu kita beribadah. Nanti jam 10 gantian papa mama. Oh iya Ero, Lose ingat ada beberapa hal yang bisa kita lihat
ada beberapa teman-teman kita yang telah mengirimkan dan kita mau lihat sama-sama. Yuk kita lihat yuk. Matius 19 terus ayat 21. Kawan kemari dan ikuti aku. Ikuti GKI halaman Yesus. Thank you. Wah, keren nggak Dero? Kita nggak mau kalah dong. Yuk, yang bisa bikin aktivitasnya bisa difotokan. Dan juga jangan lupa kirimkan ke Lose Grace. Dan juga jangan lupa kasih ke tag di GKIM Amanat. Dan pagi hari ini Lose juga mengucapkan terima kasih buat Aaron yang sudah dengan giat mengerjakannya. Begitu juga dengan Ken yang juga sudah dengan luar biasa membuat aktivitasnya. Kiranya sekali lagi anugerah Tuhan ada dalam Aaron, dalam Ken, dalam masa pertumbuhannya. Hari ini kita mengucap syukur, sudah memuji, sudah mendengar firman Tuhan, sudah menghafal. Jangan lupa ya, dikirim, direkam, kasih kalau Lose Grace atau kirimkan di GKIM Amanat. Dan kita hari ini mau mengakhiri ibadah ini dengan yuk bangkit berdiri, dan karena kita mau terima berkat yang berasal dari Tuhan. Yuk bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, dan terima berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya kasih setia yang berasal dari Allah Bapa, persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus, dan kekuatan dari Roh Kudus memenuhi hidupmu dan hidupku mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat Minggu, selamat hari Minggu, selamat menikmati kasih setia Tuhan. Sampai ketemu minggu depan di Hero. Bye-bye.